warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan jurusan Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan persiapan sampel fitokimia. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam baru telah dilakukan dengan benar atau tidak. Adakah beberapa tahap penting dalam proses penyiapan sampel ini sampai menjadi simplisia antara lain: panen, pengambilan sampel, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan. Langkah-langkah di atas haruslah dilakukan dengan teliti dan seksama, karena jika disalah dilakukan dapat menyebabkan simplisia yang dihasilkan menjadi berjamur dan tidak tahan lama. Pengertian simplisia menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Selanjutnya kita bahas tentang simplisia hewani, nabati, dan mineral, di mana bahan alam tersebut diambil dan dilakukan proses sortasi untuk mendapatkan hanya bahan-bahan yang baik dan layak dijadikan obat. Yang pertama, panen, pengambilan sampel. Tahap awal pengambilan sampel merupakan tahap yang paling penting dikarenakan kesalahan awal dalam pengambilan dapat merusak sampel ataupun kandungan di dalamnya, yang dapat menyebabkan pengerjaan pada tahap-tahap selanjutnya menjadi percuma. Cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman secara singkat meliputi akar atau radix, diambil bagian yang berada di bawah tanah. Batang atau caulis, diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Kulit batang atau klika, cortex, diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang kulit, dikelupas dan dipotong-potong kecil. Daun atau folium, diambil daun tua atau bukan daun kuning. Daun kelima dari pucuk daun dipetik satu persatu secara manual. Bunga flos dapat berupa kucuk, bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga, dipetik langsung dengan tangan. Rimpang atau rizoma diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu, dipanen pada saat daun meluruh layu. Buah fruktus dapat berupa buah matang, buah muda dipetik dengan tangan. Biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Herba adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Semua proses di atas dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal, dan untuk sampel yang melakukan proses fotosintesis diambil pada saat proses ini maksimum pukul 10-12 siang. Demikianlah penjelasan saya mengenai persiapan sampel fitokimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan jurusan Farmasi. Saya akan mempresentasikan tentang maserasi. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang sederhana. Istilah maceration berasal dari bahasa Latin macere, yang artinya meredam jadi. Jadi maserasi dapat diartikan sebagai proses di mana obat yang sudah halus dapat memungkinkan untuk meredam dalam
spektrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Ekstrak adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara yaitu diekstraksi bahan nabati, yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Prinsip kerja metode maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara meredam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadinya keseimbangan antara larutan di luar sel. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyeri adalah air, etanol air atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai gas penyeri karena lebih efektif. Kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingannya dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Demikianlah penjelasan saya tentang maserasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan jurusan Farmasi. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Sokretasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan ialah pendingin bola, alat soklet, labu destilasi, alat pemanas. Cara kerja soklet. Bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet. Alat soklet ini terletak di antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendinginan aliran baik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian menetes bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstrasikan kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian zat terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan ekstraksi berkesinambungan. Membutuhkan pelarut sangat sedikit, zat aktif dapat tersari sempurna, dapat digunakan dalam penelitian. Kerugian ekstraksi berkesinambungan. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas, tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air, lebih ringan dari air. Demikianlah hasil presentasi saya yang berjudul Sokretasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan jurusan Farmasi.
saya akan mempresentasikan yang berjudul kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan suatu dari gas atau lebih jarang. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa atau massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan di fase kristal padat. Syarat-syarat kristalisasi: yang pertama, larutan harus jenuh; yang kedua, homogen; yang ketiga, adanya perubahan suhu. Metode kristalisasi ada 4, yaitu yang pertama pendinginan, yang kedua pemanasan, yang ketiga pemanasan dan pendinginan, yang keempat penambahan bahan atau zat lain. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan dihasilkan garam dalam kasar dan masih bercampur dengan pengotorannya. Untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan rekristalisasi atau pengkristalan kembali, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%, kemudian diuapkan. Untuk konsumsi, maka proses iodisasi yaitu dicampur dengan bahan kalium iodida sesuai dengan peraturan dari Debkes. Demikianlah presentasi saya yang berjudul kristalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan, jurusan Farmasi. Saya akan mempresentasikan yang berjudul pemurnian rekristalisasi. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan pelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah: yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaring larutan dalam keadaan panas. Yang kedua, pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagai dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristalisasi telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas sedikit larut dalam pelarut dingin akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, harga murah.
Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsantin, rekristalisasi stigmasterol. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsantin, yang kedua, rekristalisasi stigmasterol, yang ketiga, rekristalisasi hesperidin, yang keempat, rekristalisasi kafein, yang kelima, rekristalisasi rein. Demikianlah hasil presentasi saya yang mengenai pemurnian rekristalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Politeknik Kesehatan Medan jurusan. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa fitokimia pada suatu tanaman dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses ekstraksi diantaranya bagian tanaman, bahan, suhu, metode waktu, konsentrasi pelarut, serta jenis pelarut. Polaritas dari jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus sama atau sangat dekat dengan polaritas bahan aktif yang diekstraksi agar diekstraksi berjalan secara efisien, sebab menurut prinsip like dissolves like, tidak semua senyawa akan terlarut dalam cincin pelarut. Demikianlah hasil presentasi saya yang berjudul senyawa identifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.